Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 tips memilih cloud server VPS yang baik dan benar ya. Sebelum lebih jauh terkait VPS, kita akan menjelaskan ya secara singkat kira-kira apa yang dimaksud dengan VPS, karena mungkin saja di channel kita ini masih ada orang yang belum mengetahui ya, atau belum paham, atau ada siswa yang belum mempelajari terkait apa itu VPS ya. VPS merupakan sebuah layanan server virtual yang memiliki sumber daya yang terdedicate ya. Jadi sifatnya itu kayak seperti sebuah layanan hosting, namun dia berbentuk sebuah server khusus ya, server khusus yang sifatnya dedicate hanya untuk satu pengguna saja ya. Seperti yang kita ketahui, cloud hosting itu adalah layanan di mana kita bisa melakukan hosting terhadap web server kita ya, atau aplikasi yang kita buat ya, atau blog kita, di mana di dalam satu web server tersebut akan banyak sekali pengguna. Jadi dalam satu sumber daya tersebut akan di-share ya. Nah, kalau VPS ini sistemnya adalah sebuah mesin virtual khusus yang hanya digunakan oleh satu orang saja. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan layanan share hosting. Jadi kita lanjutkan saja. Berikut adalah beberapa tipsnya ya untuk memilih VPS. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kira-kira jenis storage apa yang digunakan ya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini sudah berkembang ya teknologi ya, dengan menggunakan teknologi SSD ya. Kalau 5 tahun yang sebelumnya kita hanya mengenal teknologi penyimpanan hard disk drive saja ya. Nah, saat ini kita sudah mengenal atau sudah sampai di era di mana sudah menggunakan teknologi SSD ya. Bahkan yang paling terbaru sekarang ada NVMe ya, jenis pengembangan dari SSID yang sudah menggunakan chip NAND ya, sehingga dapat meningkatkan performa penyimpanan data ya. Nah, di sini adalah sedikit data ya. Kita bisa lihat kalau kita menggunakan HDD biasa, itu kecepatan input output speednya itu terbatas sekali ya. Berbeda dengan menggunakan teknologi SSD, apalagi yang sudah menggunakan teknologi NVMe SSD. Jadi itu faktor pertama yang perlu diperhatikan. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kapasitas atau kecepatan bandwidth ya, baik itu bandwidth yang internasional maupun yang lokal ya. Kenapa bandwidth penting? Karena ini mempengaruhi cepat atau tidaknya website kita atau VPS kita diakses atau diremote oleh kita sendiri ataupun oleh pengguna kita ya, customer kita. Jadi kita perlu memperhatikan kira-kira ada kuota ya atau limitasi untuk layanan VPS yang akan kita beli nanti ya. Jadi kita pastikan koneksi internetnya itu stabil dan capable untuk menangani request baik yang datang dari lokal maupun datang dari jaringan internasional ya. Ini sangat mempengaruhi sekali ya, akses otomatis ketika website kita cepat diakses. Hal tersebut akan meningkatkan value dari layanan yang kita sediakan ya untuk pelanggan kita. Faktor yang selanjutnya adalah akses manajemen ya. Kita harus memperhatikan kira-kira ketika kita membeli sebuah layanan VPS, kita harus cari tahu kira-kira untuk mengaksesnya kita apakah harus masih menggunakan cara yang konvensional ya, atau menggunakan remote, menggunakan SSH dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita memilih layanan hosting yang sudah memiliki control panel ya, di mana kita bisa melakukan SSH hanya melalui browser ya, sehingga kita bisa melakukan remote perangkat atau server kita dari mana saja ya, baik menggunakan handphone mobile ya, menggunakan tablet ataupun menggunakan laptop, hanya menggunakan dashboard yang kita akses menggunakan web browser. Dan yang terakhir, harga dan komputasinya ya. Kita harus memilih VPS yang kapasitas komputasinya itu mudah di-upgrade ya, sesuai dengan
kebutuhan kita. Misalnya di bulan pertama kita kebutuhannya itu akan banyak sekali traffic, jadi kita bisa tambahkan kapasitasnya. Selanjutnya di bulan kedua ada traffic yang masuk atau keluar itu normal-normal saja, sehingga kita bisa mengurangi spesifikasi ya dari VPS kita agar lebih menghemat biaya atau budget kita ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, scaling elasticity-nya. Jadi kita bisa menentukan di hari-hari apa saja ya kita memerlukan sumber daya yang cukup banyak ya, sehingga kita bisa melakukan manajemen harga dengan cara yang sesuai ya, sehingga kita dapat selain itu dapat menyediakan layanan yang terbaik dan dapat mendapatkan harga layanan yang terjangkau untuk kita. Yang terakhir adalah yang pasti adalah dukungan dan support ya. Pastikan kita memiliki layanan VPS yang menyediakan support atau dukungan baik teknis maupun non teknis dalam 24 jam, sehingga bisa memberikan solusi cepat ketika terjadi masalah terhadap layanan VPS yang kita kelola ya, Ini sangat penting sekali. Jadi ke poin-poin sebelumnya itu akan tidak ada gunanya ketika kita tidak memiliki dukungan atau support yang baik terhadap layanan VPS yang kita beli. Jadi ini perlu diperhatikan, kira-kira supportnya itu ketika kita mengalami masalah bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama ya. Ketika ada maintenance itu kita harus diinformasikan sehingga kita bisa melakukan announcement ke pengguna kita atau customer kita. Oke, kira-kira seperti itu ya tips dari saya. Untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa akses melalui channel saya ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan informasi ini agar dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang seluas-luasnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.